Kambing bergembira, kunaon kambing gembira, binatang gembira. Zaman dulu nih kambing ditakol. Kalau mau sembelih kambing, mau motong kambing dipencit. Sekarang itu bahasa abdi teh. Sekarang teh. Dia bilang Habib tinggal di Bogor udah lama, 15 tahun saya Bu di Bogor. Cuman kagak bisa ngomong bahasa Sunda. Saya bilang bahasa Sunda ribet ribetnya kunaon gitu. Kalau bahasa Melayu gampang, makan ya makan. Bahasa Sunda untuk mamam, tuang, nedak, apa, bobadok, dijeblok, lelodok, non dita, dahar, tuh banyak banget. Saya taunya cuma satu, modal, tuh, sama wakwau. Gara-gara itu tuh di WhatsApp tuh, neng nuju nawan neng, nuju modal naon neng, modal Para hadirin rahimakumullah. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan ini begitu lahir. Embek gembira, kunaon embek gembira. Zaman dulu ditakol, dipukul embek. Namun lahirnya seorang manusia yang mulia diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam cara motong embek. Suknya mesti yang tajam. Nempel, boleh 1, 2, 3, boleh 4, 5, boleh. Jangan sampai ketarik lagi, tempel lagi, menzolimkan itu. Jadi bangke itu embek. Makanya nggak boleh. Dan juga ahlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhaman fil ardi yarhamu man fis sama. Cintailah makhluk di dunia, niscaya engkau cintai oleh makhluk aros, makhluknya Allah, para malaikat. Caranya motong embek, ada 1 embek yang lain, ini embek ada 2, kadang-kadang ada 3 embek. Ini pinggirin, dibuang. Ya, ceritanya kan embek. Pembang tahu embek ceritanya, misalnya embek ada 2 ekor lagi embek. Ini mau potong. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diumpetin akhlaknya Rasulullah. Umpetin, jangan sampai ngelihat. Jangan sampai ngelihat motongnya. Kesian embek yang satu karena dia makhluk Allah, makhluk hidup juga. Makanya suka anak-anak kecil tuh suka gini, mbek, tuh temen lu dipotong mampus lu, mati mordar lu. Dikepak kadang-kadang mbeknya sudah mati, nangis, mewek katanya. Ini mbek diledek tuh. Ini tahu makhluk Allah, tapi Nabi Muhammad SAW motong nggak boleh ngelihat. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, ini ajaran Rasulullah, ajaran yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Bergembira, manuk, seekor burung. Jibril membawa Rasulullah, siapa yang mau menyusui Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang mau menyusui Rasulullah, karena Rasulullah bayarannya seetik. Nah ya seetik bener kan? Seetik untuk loba naon apa? Acisna untuk seueur. Karena orang yatim, anak yatim. Lalu burung-burung berkata, manuk berkata, ya Rasul, ya wahai Jibril, aku yang miara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar aku dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Lalu hewan-hewan buas yang kita kenal macan berkata, wahai manuk, engkau tidak pantas, akulah yang pantas miara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Ini pada berebut binatang. Para hadirin rahimakumullah, apa yang dikatakan Jibril semuanya udah kadar Allah, udah takdirnya Allah Ta'ala. Apa yang siapa yang menyusui Nabi Muhammad SAW? Lalu siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Siti. Ditanya Siti, ngaji tuh. Yang nyusui Siti Halimah. Ini takutnya Surian Halimah. Siti Halimah ini yang nyusun Nabi Muhammad SAW. Tadinya nggak mau lihat dulu nih. Begitu dilihat Nabi Muhammad, begitu dipegang Nabi Muhammad, Siti Halimah, ini Nabi Muhammad nengok ke Siti Halimah, tersenyum, senyum, nyengir, tersenyum mancar dari kedua bibirnya nih, saat cahaya sampai ke aras. Kaget Siti Halimah, digendong erat, dipegang, dibawa pulang. Siti Halimah ini punya embek kurus-kurus, orang yang miskin, dan dia punya pohon kormanya kering. Lalu dibawa, digendong nih, kalau kita lagi digendong anaknya sembari menyusui. Nabi Muhammad megang, suka kan kalau anak kecil ngeraba tangannya, dipeganglah embek, badannya embek, ketepok tangan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, kepegang, nempel langsung.
keluar air susunya, banyak susunya, langsung gemuk. Siti Halimah kaget, ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Masih kecil udah punya mukjizat. Diambil tangan Nabi SAW, mbeknya dibarisin semuanya, tepuk satu-satu, nembek semuanya gemuk, gede semua. Duduk di bawah pohon korma sembari nyusui. Begitu duduk di bersender Siti Halimah, dipegang pohon korma, langsung berbuah. Para hadirin rahimakumullah, ini keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para hadirin rahimakumullah, ini kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya dia apa gunanya membaca maulid? Dibacakan sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ajarkan anak-anak kita biar kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kayak si Wakwau. Ini sekarang saya ada acara sama dia nih. Ini ada 2 acara di Dampit tuh, ada di Ciomas. Acara sama dia. Dia ulang tahun, diadain ulang tahun bukannya bikin acara maulid atau yasinan atau tahlilan. Enggak, happy birthday to you. Dia nyanyinya happy birthday to you, Bu. Saya begitu datang pakai koko, pakai rida bagus, dinyanyiin happy birthday to you. Happy birthday to you. Saya nggak berani keluar. Ini benar loh. Saya nggak berani masuk, di luar aja duduk. Sampai kata bapaknya, Habib sini, kenapa nggak mau masuk Pak? Kenapa Bapak bikin acara maulid? Kayak apa? Kenapa happy birthday to you? Saya nggak mau masuk. Kenapa emang? Tahu kagak Bapak artinya happy birthday to you? Apaan emang? Kalau gede jadi tuyul. Kalau gede jadi tuyul. Kalau gede jadi tuyul. Kalau gede jadi tuyul. Tiup lilinnya jadi bagong tuh anak. Na'udzubillah. Makanya ajarkan anak kita biar kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Bu, pengen nggak menjadi anak yang saleh dan soleha? Pengen nggak? Nggak ada ibu-ibu yang lagi hamil nih. Dan lagi hamil diusut perutnya. Ya Allah, mudah-mudahan anak abdi nanti gede jadi garong. Ayante, nggak ada. Semuanya pengen gini. Ya Allah, mudah-mudahan anak abdi jadi anak yang soleh dan soleha. Benar. Caranya gampang, ikutin ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebenih lagi mengandung, jangan makan yang haram-haram. Tuh, diajarin jangan makan yang haram-haram. Diajarin Nabi SAW umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini anak Allah tiupin ruh. Makanya tahu dah ibu-ibu yang pernah punya anak tahu, mulai 4 bulan mulai bergerak ini anak karena Allah udah tiupin ruh. Ditulis namanya Encep. Ayah Encep. Ya. Jangan Encep deh, Panjul. Ayah. Panjul. Panjul ayah. Mana? Lu ditunjuk ono mah ompong. Enggak, bukan Panjul ini mah. Tulis namanya Panjul. Lahir jam 1 malam di Dantati, tulis. Rezekinya miskin. Miskin, modar. Udah ditulis ini anak. Makanya ibunya disuruh baca surah Muhammad, surah Maryam, surah Yusuf. Disuruh tuh ibu bapaknya nggak boleh ngomong yang kotor-kotor, nggak boleh ngomong yang keras-keras sama suaminya, nggak boleh berantem. Ini anak nguping. Ini anak nguping naon maing tah. Maing nerios naon ieu teh. Naon? Bagong. Kedengar ini anak. Ini nggak boleh tuh. Mulai emaknya nih ditendang lebih, emaknya mulai bergerak. Ini orang tua kita luar biasa sayangnya. Orang tua kita luar biasa sayang. Mulai 5 bulan gerakannya lebih kenceng lagi, tendangannya lebih kenceng. Kadang-kadang emaknya suka anak aing anak aing. Kira 6 bulan tendangannya lebih kenceng, kadang-kadang beceplak sini kakinya. Panggil ke dia. Suaminya ngelihat, mana nih anak aing dipegang nih sama si A. Begitu dipegang mental nih anak kemari. Kadang-kadang gedenya di sini, ininya kecil nih. Dipegang lagi sama A-nya. Girang, emaknya luar biasa. Ini seorang ibunya luar biasa, girangnya. Lakinya girang juga. Ini anak mulai 7 bulan, 8 bulan, ditendang lagi ini emak. Ini kadang-kadang kalau yang banyak rambutnya emaknya garuk-garuk. Bener enggak? Garuknya bukan begini, di sini kan gedean tuh. Garuknya begini, Mai. Maknya jalan bari garuk-garuk perutnya, udah kayak monyet.
Ini kesian emaknya luar biasa, sampai 8-9 bulan ini anak lahir ke dunia. Begitu lahir diazanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri. Tuh. Kenapa dikomatin? Kenapa diazanin kuping kanan? Dulu zaman sebelum di rahim ibunya kita, dulu zaman arwah namanya. Di zaman arwah, antum semuanya yang hadir di sini pernah ngalamin nggak? Perasaan saya pernah kemarin. Perasaan saya pernah kemarin. Itu alam arwah. Ditanya sama Allah Ta'ala, siapa Tuhan kau? Allahu Rabbi, engkau Tuhanku ya Rabb, engkau Tuhanku. Makanya diazanin, asyhadu an la ilaha illallah. Diazanin, tiada Tuhan selain Allah. Diazan biar ingat kita sama Allah Ta'ala. Makanya ada orang yang dibilang suara azan lebih bagus dari suara kidung lebih bagus daripada suara azan. Tahu Bu siapa yang bilang? Siapa? Si busuk. Dia bilang suara azan suara kidung lebih bagus. Tahu gak suara kidung? Tahu kagak? Saya nyari di YouTube suara kidung. Begitu saya dengerin ato. Itu anak, saya bilang kalau anak kita dibacain suara kidung ato, bukan diajarin nih ato. Saya jamin tuh anak setip. Nauzubillah min zalik. Itu gunanya diazanin, kuping kanannya dikomatin, kuping kiri. Mulai ini emak saking girangnya anaknya lahir, lupa sakitnya dia. Digendong, lupa sakitnya. Ini ibu kalau ada di kitab anak lupa nama kitabnya, itu ibu yang ngelahirin kalau dia meninggal syahid itu matinya. Saking perjuangannya luar biasa tuh ibu, syahid matinya. Karena kenapa? Perjuangannya dia ngelahirin anaknya nih. Begitu lahir anaknya, ibunya girang, hilang rasa sakitnya dia. Ibunya jadi gelo. Kenapa saya bilang ibunya jadi gelo? Saking girangnya. Digendong anaknya Bu. Digendong, saya perhatiin, saya lihat ada banyak ibu-ibu yang jadi gelo. Begitu anaknya lahir jadi gelo. Kenapa jadi gelo? Digendong anaknya. Anak saha. Hah? Lu kok kata anak diem-diem aja. Tahu, ini contoh. Digendong anaknya, ditanya, "Udah." Contoh. Nih, Bu, kenapa saya bilang jadi gila? Anak nih contoh. Diam lu ngomong sorban gua agak. Contoh nih, gua ngomong sama ibu-ibu nih. Contoh nih anak, jadi gelo anak emaknya digendong anaknya. Anak saha, gelo ento. Gelo tuh. Saking sayangnya sama anaknya. Kadang-kadang dipanggil lagi, anak raja. Lakinya tukang ngojek nyengiri. Gua anak raja, bapaknya raja dong gua. Tuh. Ini kadang-kadang digendong, dilempar-lempar sama emaknya. Sama bapaknya juga kadang-kadang dilempar. Anak saha. Ada tetangganya yang sakit hati lewat. Anak monyet. Jadi gila ibunya. Kadang-kadang ini anak bisa ngomong. Udah bisa ngomong. Ngomongnya udah bisa ngomong. Ditanya, nih ibunya gelo terus loh. Ditanya, anak saha. Ninjep anak emak. Nengoknya dia anak yang pintar. Tuh, anaknya jadi pintar, emaknya jadi gelo. Tuh, ini saking sayangnya sama anaknya. Kadang-kadang ciduk, ngomong dia anaknya tidak aja ngomong. Ini luar biasa seorang ibu para hadirin rahimakumullah. Coba dia bacain selawat sama Nabi Bu. Coba bacain selawat, lianya aja selawat dapat pahala. Tuh, zaman Nabi Allah Daud lagi duduk di istana Bu. Lagi duduk di istana lagi ngelamun. Ada kaki 1000. Naon namanya? Tetinggi. Ada tetinggi lewat. Nabi Allah Daud berpikir, ya Allah ini tetinggi. Apa manfaatnya Allah ciptakan? Nengok tetingginya. Assalamualaikum.